Shalom, saudara. Jumpa lagi dengan channel YouTube Gerbang Pemulihan. Kali ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai meminta atau memaksa. Mari kita buka dasar firman-Nya. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah tempat di mana kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak memahami makna doa yang sesungguhnya. Ada satu saat orang Kristen tertentu, dia berdoa dengan memaksa. Seolah-olah bahwa kehendak Tuhan itu bisa dipaksakan dalam kehidupannya. Seolah-olah bahwa jawaban Tuhan itu bisa diatur, dipaksa, sehingga benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Benarkah seperti itu? Atau ada orang lain lagi yang dia meminta kepada Tuhannya. Nah, kita mau belajar di sini dari perumpamaan Yesus ini. Yang benar apakah kita memaksa atau meminta? Nah, di perumpamaan ini ada satu dua kata yang akan mendasari perenungan kita hari ini. Ya. Di dalam Alkitab Amplified Bible dikatakan bahwa also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn coward, faint, lose heart and give up. Nah, Tuhan mengatakan bahwa hendaklah menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata tidak jemu-jemu ini sebetulnya artinya adalah faint. Dengan kata lain, Yesus berkata, berdoalah dan tidak menjadi pengecut. Nah, kata faint itu tidak berubah menjadi pengecut. Artinya ketika kita berdoa, kita benar-benar yakin, kita benar-benar serius, fokus pada doa yang kita sampaikan ke Tuhan. Bahkan faint ini juga artinya adalah kelelahan. Berapa banyak dari kita ketika kita berdoa, kita tidur seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika diajak Yesus, mereka malah tidur. Mereka kelelahan secara rohani. Mereka tidak ada kekuatan untuk berdoa. Nah, di ayat ini Tuhan mengatakan bahwa kalau berdoa itu jangan lelah, jangan menyerah, jangan menjadi pengecut. Ya. Jadi pengertian yang pertama itu faint. Kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu itu tidak sampai menjadi pengecut. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada yang satu perumpamaan menarik sekali. Ada dua orang yang menggambarkan dengan sangat baik apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, kepada kita semua juga. Yang pertama adalah di kota itu ada seorang hakim, ya. Hakim ini dikatakan tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun, luar biasa.
Zaman sekarang apakah ada hakim seperti itu? Jadi orang ini tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Lalu orang yang kedua itu adalah janda. Saya akan jelaskan lebih dulu makna mengenai hakim. Hakim dalam bahasa Ibrani adalah shofet, yaitu seorang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu tugas utama hakim. Ketika ada klien, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan hukum, tugas dari hakim adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu tugas berikutnya, hakim juga menghukum orang yang bersalah dan membenarkan orang yang benar. Makanya peran hakim itu sangat penting. Bahkan pada zaman nabi-nabi dulu, hakim itu sampai diangkat oleh Musa untuk menghakimi umatnya. Orang kedua yaitu janda. Menarik sekali di sini Tuhan berikan contoh perumpamaan figur yaitu janda. Ada apa dengan janda ini? Undang-undang Ibrani sangat memperhatikan kehidupan dari janda. Sampai dibuat aturan-aturan yang membela janda. Dalam masyarakat Yahudi pada zaman dulu, seorang janda itu hidup tanpa ada orang lain yang merawat dan melindungi mereka. Mereka hidup sendirian dengan anaknya, kalau yang sudah punya anak, bahkan mungkin ada yang hidup tanpa anak, sehingga hidupnya benar-benar harus ditolong. Tuhan mengatakan di dalam Alkitab dengan jelas bahwa perbuatan baik terhadap janda itu adalah tanda satu kesalehan. Bahkan pada zaman Rasul Paulus pun ada kewajiban untuk mengumpulkan persembahan yang diberikan kepada janda. Sebaliknya, ketika orang pada zaman itu menindas janda, itu dikatakan akan mendatangkan hukuman. Hukumannya sangat berat. Kalau Anda pelajari dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Lalu menyantuni janda juga merupakan tugas daripada gereja, di mana menyantuni janda itu merupakan satu ibadah yang tidak bercacat. Bahkan Tuhan Yesus mengutuk ahli-ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda. Ahli-ahli Taurat pada zaman itu sangat kejam dan mereka menindas janda-janda dengan menelan rumahnya. Oleh sebab itu si janda ini datang kepada hakim yang tidak takut sama Tuhan tadi. Dia setiap hari meminta pertolongan, belalah hakku atas lawanku. Dapat saya pahami ternyata backgroundnya adalah si janda kenapa minta pertolongan? Karena dia berhadapan dengan lawan, dengan musuh, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang saat itu menindas mereka. Penindasan ini sebenarnya kejamnya sehingga mereka harus kehilangan rumahnya. Bayangkan saudara, sudah tidak ada yang merawat, tidak ada yang melindungi, dan janda ini kehilangan rumah, artinya menjadi gelandangan. Tiap hari si janda ini meminta bantuan, meminta pertolongan kepada si hakim. Tapi pada saat itu juga si hakim ini berkali-kali menolak permohonannya. Betapa kejamnya si hakim ini. Padahal saya yakin bahwa hakim ini pasti tahu aturan Yahudi, bahwa janda itu harus dilindungi, janda itu harus dihormati, karena mereka sebagai kaum yang lemah yang butuh pertolongan. Karena tidak ada satu orang pun yang merawat mereka. Jadi dapat dipahami kalau janda ini meminta pertolongan hukum, bantuan hukum kepada si hakim karena dia ada bahaya, yaitu ditelan rumahnya oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu. Tidak jelas di sini dikatakan berapa lama janda ini datang kepada hakim yang kejam tadi. Tidak jelas dikatakan, tetapi dikatakan beberapa waktu lamanya. Waktu di sini artinya kronos sebetulnya, bisa panjang bisa pendek, tetapi saya yakin janda ini pasti dalam waktu yang panjang sekali sehingga hakim ini akhirnya dia berpikir, wah, kalau si janda ini tiap hari datang ke tempatku, itu sangat menyusahkan aku, akan mengganggu aktivitasku. Dia berpikir seperti itu. Lebih baik aku benarkan saja daripada dia menyusahkan aku lalu berbalik mengancam aku. Arti mengancam ini adalah si hakim ini ketakutan karena suatu kali reputasinya akan buruk gara-gara janda ini melapor ke orang-orang. Tahu nggak itu si hakim
Aku sudah berulang kali, puluhan kali, ratusan kali meminta tolong, tetapi dia tidak pernah memberi jawaban, memberi pertolongan kepadaku. Berita itu pasti akan sangat buruk, mengancam jabatan daripada si hakim. Hakim pasti akan kehilangan, dia takut kehilangan nafkah gara-gara si janda ini. Akhirnya dia berpikir bahwa lebih baik aku benarkan saja si janda ini daripada menyusahkan aku, daripada dia mengganggu aku. Lebih baik aku benarkan. Lepas daripada motif dari hakim tadi, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang berikutnya. Di ayat yang berikutnya kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi Tuhan mengatakan bahwa orang yang siang malam berseru kepadanya, bukankah Allah itu tidak akan mengulur-ngulur waktu, bahkan Allah itu akan membenarkan orang-orang pilihannya. Kalau yang pertama tadi faint, yaitu dia berubah menjadi pengecut, dia nggak sabar mungkin, menjadi kelelahan, dan orang yang faint ini dia memaksa Tuhan harus menjawab doanya. Tetapi yang kedua yaitu faith, iman. Dalam ayat 8 tadi, yang terpenting di sini adalah bukan berdoanya yang siang malam tadi, tetapi Tuhan mempertanyakan, ketika anak manusia datang, ketika aku datang nanti di dunia, adakah didapati iman itu di bumi? Nah, yang kedua ini pengertian iman, yaitu bahasa Yunani-nya pistis, yaitu keyakinan bahwa Allah ada dan adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu, penyedia dan pemberi keselamatan kekal melalui Kristus. Jadi arti iman, Tuhan mengatakan adakah iman? Artinya orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau kita nggak punya iman, itu kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak nyata. Nah, ini repot, saudara. Ya. Jadi di dalam menarik sekali di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, Amplified Bible di ayat 8 ini, dia mengatakan, Amplified Bible mengatakan, I tell you he will defend and protect and avenge them speedily. However, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on the earth? Ada kata persistent in faith, yaitu iman yang gigih, iman yang sungguh-sungguh, iman yang gigih, tidak menyerah. Kenapa Tuhan katakan tadi, berdoalah siang dan malam, Tuhan akan mendengarkan itu, Tuhan akan membalasnya. Tapi hanya orang yang punya iman yang gigih, iman yang meminta. Orang gigih pasti dia tidak akan terbatas oleh waktu. Bukan masalah waktu, 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Tetapi orang yang gigih ini seperti janda tadi sebetulnya. Dia gigih memperjuangkan masalahnya kepada hakim. Kalau hakim yang jahat, yang lalim tadi saja membenarkan si janda ini, apalagi Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang baik, Bapa yang baik, yang akan membalas, membenarkan orang-orang pilihannya. Tentu saja kalau kita meminta, bukan memaksa. Saya yakin bahwa tanpa memaksa pun Tuhan itu sebetulnya mengasihi kita. Tuhan tuh betapa inginnya menolong kita, memberkati anak-anaknya. Cuman masalahnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau meminta. Kita tidak dengan gigih memperjuangkan iman kita. Iman yang gigih berbicara ketika belum mendapat jawaban Tuhan atau belum ada tanda-tanda pemulihan, dia tetap berdoa siang dan malam kepada Bapaknya. Kita tahu bahwa orang yang meminta, Bapa pasti membalas. Kata membenarkan itu adalah membalas. Artinya setiap doa-doa saudara dan saya itu pasti akan dibalas Tuhan. Cuman masalah waktu. Jangan lupa bahwa jawaban doa juga bisa berarti tidak. Artinya tidak. Tuhan tahu bahwa ada sesuatu bahaya yang mungkin akan kita hadapi ketika doa itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan pasti tahu yang tepat, yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu masa depan kita, Dia tahu segalanya. Nah,
Pertanyaannya adalah, apakah kita faint, menjadi pecundang, atau kita punya faith, persistent in faith, iman yang gigih, iman yang teguh, yang meminta dan bukan memaksa. Ialah renungan firman Tuhan ini memulihkan kita semua, memberi kita iman yang luar biasa sampai Tuhan datang. Amin.